Fenomena seks di luar nikah saat ini memang sudah sangat memilukan. Kita beragam informasi selalu kita dapatkan baik di media massa, media sosial, dan terbaru juga seperti tadi sudah kita singgung di awal program Indonesia Morning Show. Ada video porno yang melibatkan anak-anak di bawah umur yang juga diduga ini diarahkan oleh seorang yang dewasa. Dan untuk berbicara mengenai hal ini kami menghadirkan Elizabeth Santosa, psikolog anak yang sudah tidak asing lagi yang sudah hadir di Indonesia Morning Show pagi hari ini. Selamat pagi Lizzie. Halo, selamat pagi. Dan juga Pak Hilman Tayyip, Kombes Polisi Kabak Prodok Polri. Selamat pagi Pak Hilman. Selamat untuk kesekian kalinya juga datang bersama kami. Selamat pagi teman-teman. Nah di sini saya ingin konfirmasi juga karena saya juga jujur saya tidak berani untuk melihat videonya. Untuk itu saya ingin mengkonfirmasi dengan Mbak Lizzie di sini. Video berdurasi 4 menit 8 detik ini apakah memang betul menunjukkan anak-anak yang sedang berhubungan intim atau hanya memperagakan saja? Silakan Mbak Lizzie. Memperagakan dalam artian yang laki-laki memasukkan alat kelamin kepada anak perempuan dan ada pergantian begitu. Dan anak ini di bawah umurnya berapa? Kita kurang tahu pasti, tapi mungkin yang pasti usia SD. Dan sebelum pra-remaja, artinya antara bisa 7 ataupun 8 tahun. Bisa 7 atau 8 tahun. Oke Pak, bagaimana hasil penelusuran terakhir Pak Hilman? Saya belum masuk ke situ, tapi namun demikian kita bisa melihat undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak 35 2004, 14 ya, itu di pasal 59. Ini kita harus secara bersama-sama dulu, baik dari Pemda maupun dari pemerintah daerah atau aparat negara lainnya berhak melakukan perlindungan khusus terhadap anak-anak di bawah umur. Kejadian kemarin, belum lama kejadian kemarin itu, bagaimana menterlantarkan anak. Minggu ini sudah ada kejadian seperti ini. Sementara semuanya kayak kita lihat sangat-sangat lemah di bidang pengawasan ini. Ini juga saran kami supaya ditingkatkan pengawasan berkaitan dengan permasalahan objek anak di bawah umur ini. Saya sama seperti Marisa juga tidak berani Pak Hilman untuk menyaksikan video itu gitu. Ya. Tapi yang sudah beredar ini adalah informasi atau link-link video tersebut melalui media sosial. Ya. Sejauh ini apa tindakan yang sudah dilakukan Polri? Apakah ada upaya untuk memblokiran? Jadi kemarin kan kami baru jam 10 tadi malam saya dapat informasi ini dan saya sudah mendapat informasi barusan bahwa kita sudah dapat lokasinya, lokasi TKP-nya. Namun untuk perkembangannya mudah-mudahan pagi ini bisa kita Di daerah mana kembangkan Pak? lagi. Itu di daerah Jawa, di daerah Jawa. Betulkah video ini sebetulnya sudah video lama Pak? Sebab itu kita kembangkan. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa ungkap dan pelaku-pelakunya bisa kita jerat semuanya ini. Nah, kalau bicara mengenai pelaku yang tadi Bapak katakan akan dijerat semuanya. Jadi selain pembuat video, kemudian ini kan ada anak-anak juga. Dan anak-anak di situ itu kalau tidak salah, menurut informasi yang kami terima itu seperti tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi mereka tertawa-tawa. Kemudian juga ada anak-anak yang menonton. Jadi yang bisa kena tindak pidana itu siapa selain pelakunya? Apakah anak-anak ini juga akan kena tindak pidana? Di bawah umur ini kita harus isolasi, olah TKP-nya dulu. Kalau ada para pelakunya ini yang kita harus jerat para pelakunya, yang menyebarkan sekalian ini. Kita harus kejar, kita harus tahan manusia-manusia kayak begini. Berapa sanksinya Pak? Bisa kena 15 tahun ini. 15 tahun. Bisa kena itu. Oleh karena itu kita harus cek, kita olah TKP, kita periksa saksinya, siapa pelakunya, mudah-mudahan hari ini bisa kita kembangkan. Baik. Mbak Lizzie, ketika Anda melihat video itu, apa yang Anda baca? Karena anak-anak di situ, ya mereka melakukan hal itu sambil tertawa-tawa tanpa tekanan. Itu benar sekali Mbak Marisa. Jadi anak belum memiliki konsep seksualitas. Jadi pada saat anak usia SD, masa-masa awal itu hanya meniru dan bermain. Nah kalau memang ini diajarkan hal yang salah, mereka nggak bisa membedakan. Jadi dating it's playing, it's fun. Makanya banyak tawa di situ. Padahal dari fungsi biologisnya saja belum ke sana. Beda kalau pra-remaja yang memang karena perubahan hormon secara alami akan memang mulai mengeksplorasi seksualitasnya. Tapi anak usia ini belum sama sekali. Dampak secara psikologis apa Mbak Lizzie? Dampaknya adalah dampak yang paling bisa dilihat adalah hancurnya dia punya konsep mengenai hubungan seksual yang ideal yang diterima oleh masyarakat, yaitu melalui pasangan suami istri, private. Sekarang ini kan mereka merasa bahwa oh it's a fun thing, it's a game. Nah, berarti ke depannya dia tidak memiliki konsep bahwa yang namanya hubungan seksual itu harus di bawah ada hukumnya, ada menurut agamanya gitu dan tidak publik.
Nah, Bukankah waktu itu kalau nggak salah di era pemerintahan SBY sudah ada Impres nomor 5 2014 yang boleh kata menghimbau sekolah-sekolah untuk memasukkan kurikulum mengenai pendidikan seks. penting sekali, itu bagus sekali. Kalau mengenai masalah kurikulum, memang sudah banyak himbauan. Tapi kemarin kan kita sudah tahu bahwa kurikulum yang baru kemarin sudah diganti, kembali yang lama itu yang memang disesalkan adalah sampai sekarang implementasinya saya melihat belum menyeluruh. Ada beberapa sekolah swasta, mungkin juga ada beberapa sekolah negeri yang memang ada inisiatif sendiri bekerja sama dengan mungkin BKKBN ya melakukan pendidikan seksual dari dini, tapi ini belum merata. Saya belum lihat implementasi ini merata ke semua sekolah tentang pendidikan seks sejak dini. Nah sebetulnya kalau misalnya mau melindungi anak dari dimanipulasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini kan salah satu dasarnya dengan pendidikan seks. Benar. Nah pendidikan seks yang benar dan sehat sebetulnya itu seperti apa? Mungkin kalau misalnya impresnya sekarang sudah dicabut, kita sebagai orang tua bisa memberikan pendidikan seks yang benar kepada anak. Seperti apa Mbak Lizzie? Mungkin salah satu tipsnya adalah kita mulai memperkenalkan alat genital anak, kita mulai memperkenalkan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, siapapun kecuali mungkin ibu. Ya, misalnya bagian mulut, bagian dada, bagian alat kelamin, dan bagian anus. Ya, itu sudah mulai diimplementasikan juga. Lalu juga mulai memberikan pendidikan bahwa ayah tidak lagi memandikan anak perempuannya. Karena kan suka mandikan kan ya, tapi mungkin ada baiknya tidak dilakukan lagi seperti itu. Artinya ada batasan umurnya mungkin? Yes, Maksimum mungkin. umur berapa anak itu masih Kalau boleh? masih baby kan Masih beda oke. ya. Tapi kalau mulai misalnya anak sudah mulai banyak bertanya, mulai banyak curiosity, biasanya usia 3 tahun dia mulai banyak eksplorasi, mungkin sebaiknya sudah mandi terpisah. Gitu. Tidur ayah bersama anak, ayah mendampingi anaknya Itu untuk tidak mengantar. apa-apa. Itu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, hanya tidak memandikan. Oke, baik. Kalau ke Pak Hilman, apa himbauan dari pihak kepolisian, khususnya mungkin bukan anak-anak, tetapi orang tua nih, seputar tadi yang kita memang sedang diskusikan pagi hari ini? Himbauan kita untuk orang tua, ya kan, ini karena banyaknya kejadian di setiap minggu ini banyak sekali kejadian-kejadian menyangkut anak di bawah umur. Iya. Harapan kita juga supaya orang tua lebih memperhatikan akan ada kasus-kasus seperti ini, bagaimana upaya mencegah, upaya bagaimana pergaulan anak ini antara anak-anak ini di luar rumah. Jadi kalau memang sibuknya orang tua, bagaimana para yang bantu di rumah ini bisa mengawasi sedemikian rupa hingga tidak ada lagi hal-hal yang seperti kejadian seperti ini. Jadi Secara fungsi keseluruhan. pengawasan ya Pak Hilman ya? Iya. Pak, itu teleponnya bunyi Pak. Mungkin jangan-jangan ada informasi terbaru nih terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Atau mungkin di silent Atau lebih mungkin di dahulu. silent Ya, dulu. oke. Nah juga sebetulnya penyebab perilaku seperti ini tuh apa Mbak Lizzie? Perilaku terhadap siapanya? Maksudnya perilaku seks pada anak. Kalau misalnya kita bicara mengenai perilaku seks ini kan, oke, kalau misalnya konteks sekarang, kalau misalnya terlihat dari kasat mata anak-anak ini menjadi korban begitu. Tapi kan ada juga anak-anak di bawah umur yang bahkan melakukan hubungan seks seperti ini. Sebetulnya penyebabnya apa? Salahkan pornografi, itu biasanya diawali dari situ. Pornografi. Berarti di cara bawah- melindungi anak-anak kita dari pornografi? Ya, harus bekerja sama dari instansi pemerintah, misalnya Kominfo langsung cepat memblokir banyak situs-situs porno, ya. Lalu juga dari orang tua tidak memberikan akses internet secara sembarangan di bawah anak untuk anak di bawah usia, karena anak-anak belum tahu banyak konsep, misalnya dia seperti kertas putih begitu, jadi tergantung bagaimana kita mendidik. Contoh saja misalnya pada kasus terorisme ISIS yang anak-anak itu, jadi memang dari kecil sudah di brainwash, jadi ketika anak melukai orang lain, mereka tidak ada rasa bersalah, gitu. Karena mereka itu fragile, rapuh sekali. Apa yang kita katakan ya dan tidak, mereka percaya dan mereka tidak mempertanyakan. Tapi fenomenanya sepertinya anak-anak saat ini sangat terbiasa dengan gadget. Kalaupun juga akses untuk internetnya mungkin dibatasi, diblok. Tapi sosial media, seperti yang kayak video kita tahu, itu kan juga lewat Twitter, lewat Facebook. Sulit sekali sepertinya gitu loh untuk kita melakukan batasan sampai segitu komprehensifnya. Saran dari Lizzie? Iya, benar sekali, kita tidak bisa Apakah orang tua memonitor. misalnya juga menjadi follower anak mungkin gitu? Bisa jadi, Kamu yes. stalking Sharla ya? Tapi Ya, biasanya, I have to gitu. tapi biasanya anak sekarang makin pintar, dia punya account lagi bayangan. Yes, betul. Berarti penggunaan gadget yang sehat itu seperti apa Mbak Lizzie? Aturan main gadget artinya kita tetap memberikan gadget. Tiada kita nggak musuh sama gadget, karena gadget juga banyak kasih manfaat positif buat anak. Tapi hanya saja mainannya yang nggak akses internet juga termonitor untuk anak di bawah usia. Misalnya
misalnya 6, 7, 8 tahun kan banyak eksplorasi, sudah mulai bisa bahasa, dia Google, dia browsing, dia tulis kata-kata sensual, itu keluar semua. Nah paling tidak kita bisa menggunakan portal-portal di internet, portal dari YouTube bisa dinyalakan, bisa telepon ke provider, bagaimana caranya ya internet sehat seperti ini, tidak memberikan gadget dia di kamar sendiri tapi juga di ruang tamu sehingga ada yang lain mensupervisi begitu ya Pak ya, kurang lebih. Itu basicnya sih. Kalau ada anak yang memang sudah terpapar konten-konten seperti ini, bentuk terapi yang cocok seperti apa? Iya, karena yang namanya memori terhadap seksualitas itu tidak bisa dihilangkan. Begitu lekat di memorinya. Nah itu pasti perlu ada bicara, diskusi, hati ke hati juga, butuh waktu, ya, memberikan konsekuensinya dan butuh kerjasama. Karena kalau sudah sampai adiksi, ya, saya sudah pernah katakan juga bahwa adiksi pornografi itu struktur otaknya sama dengan adiksi narkoba dan adiksi yang lain-lainnya. Hilangnya kontrol diri dan perlu merubah perilaku itu tidak mudah, butuh proses, butuh kesepakatan, butuh aturan main. Kalau suatu saat dia bersih, dia sudah tidak bisa jatuh lagi, bisa. Selalu ada peluang. Jadi apakah seperti kemarin tuh ada juga masukan dari Sekjen KPI Erlinda yang mengatakan bahwa mereka ini nanti akan direhabilitasi, anak-anak ini. Dan bentuk rehabilitasinya itu harus dijauhkan dengan anak-anak kelompok lain karena sudah punya perilaku seperti itu. Apakah harus segitunya? Ya benar sekali. Jadi yang pertama gitu. kali jadi adalah normal rehabilitasi. gitu kehidupannya? Untuk sementara. Berapa untuk lama sementara. itu, Tergantung terapi dan tergantung assessment. Setiap anak beda-beda. Biasanya kita identifikasi dulu. Sudah seberapa sering mereka nonton dan sudah seberapa sering perbuatan ini. Dan bagaimana konsep mereka? Apakah mereka baru coba-coba saja pertama kali atau sudah berlangsung dan berlarut lama? Sehingga nanti itu menentukan jangka intervensi kita. Nah itu. Baik. Mungkin kalau dari bincang-bincang kita pagi hari ini juga Pak Hilman dan juga Lizzie ada 3 hal yang mungkin saya bisa coba ambil. Ada 3P. Yang pertama tadi yang terakhir adalah mengenai pornografi. Betapa pornografi ini sudah merebak melalui media massa. Tapi tentunya fungsi dari yang kedua P-nya ini adalah pengawasan dari orang tua, pendidik juga di sini untuk bisa melakukan hal-hal untuk bisa melindungi anak-anak kita dari paparan hal-hal yang atau belum sesuai pada umurnya. Yang 3 terakhir adalah pendidikan. Pendidikan yang selama ini tadinya sudah baik, tapi ternyata setelah ada pergantian kemudian tidak terlalu diwajibkan. Nah ini mungkin harus jadi perhatian juga dari pemerintah dan juga stakeholder yang terkaitan. Karena kita semua pasti akan menjadi orang tua dan punya kepedulian terhadap anak kita. Gitu. Terima kasih banyak Pak Hilman, Lizzie, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Mungkin kita akan undang lagi setelah ada perkembangan terhadap kasus ini berikutnya. Berikutnya kami akan hadirkan informasi